Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas FI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Septinur Violeta Sembiring, mahasiswi PPG di KMI tahun 4 tahun 2025 di MPTK Twins Samarinda dengan NIM 25113011409. Pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di FI Al-Islamiyah Parung Bogor kelas 3 dengan materi kekayaan budaya bangsaku. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang sore-sorehan? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita baca dulu ya. Ada maju ada. Istaidu waratibu julusakum hayatina nahnu naqra'u Qur'an idfa'um aydiyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Aman wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan. Terima kasih ada. Nah, sebelum mulai pelajaran, ibu mau absen dulu ya. Adam, Alvin, Arkana, Dani, Raisa, Audrey, Irmi, Zahra, Aska, Fajar, Lukman,
Faruqi, hadir. Ada yang nggak masuk? Tidak. Ya. Yuk. Setelah Bu Septi selesai mengabsen, kita nyanyikan lagu wajib nasional sama-sama. Lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Setelah selesai menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang Bu Septi mau ngasih pertanyaan ke kalian. Nah, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Bagus. Nah, pertanyaan yang kedua. Sebutkan apa saja keragaman budaya di Indonesia. Apa aja? Aceh, Jawa Barat, Yogyakarta. Baik. Nah, setelah Bu Septi bertanya, sekarang Bu Septi lihat ke depan. Bu Septi mau menyampaikan tujuan pelajaran. Nah, kita belajar tentang pendidikan Pancasila, kekayaan budaya bangsaku. Ya, ke depan nanti. Pengertian suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok orang yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang sama, yang menjadi bagian dari kekayaan dan keunikan Indonesia. Contoh suku bangsa Indonesia ada berapa? 5. Apa aja? Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak. Nah, suku Jawa bisa dijelaskan. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia, berasal dari Pulau Jawa. Dikenal dengan budaya kaya seperti batik, gamelan, tari tradisional, dan sopan santuna, serta tersebarnya seluruh di Indonesia bahkan di dunia. Lanjut, sekarang suku Sunda. Ya. Suku Sunda adalah kelompok etnis mayoritas di Jawa Barat dan Banten, Indonesia. Dikenal dengan keramahan, kesantunan, dan kebudayaan yang seperti bahasa Sunda, seni wayang, golek, angklung, dan tradisi adat istiadat yang berakar pada percaya tradisional. Habis selesai suku Sunda, suku apa? Suku Batak. Suku Batak adalah kelompok etnis yang berasal dari Sumatera Utara. Indonesia terdiri dari beberapa suku seperti Toba, Karo, Mandailing, Simulakun, Angklong, dan Takpa yang memiliki budaya bahasa dan adat istiadat unik, dikenal dengan sistem kekerabatan dan liat tolong tain tenun ulos. Rumah adat adalah balon serta sistem marganya yang kuat ini terbesar luas di wilayah Indonesia. Setelah suku Batak, suku apa? Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah suku mayoritas di Sumatera Barat. Di Indonesia terkenal dengan budaya matrilineas. Garis keturunan dari ibu, jiwa perantau dan wirausaha yang kuat, serta adat yang kuat seperti adat Basandi, Sayak, dan Sayak Bali, Bulaha, Tubuh, adat bersendi, tarias bersendikan Al-Quran. Lanjut. Setelah suku Minangkabau
Abau suku apa? Suku Dayak. Suku Dayak. Suku Dayak itu suku Asmat. Suku Asmat adalah suku pribumi yang mendalami wilayah pesisir selatan Papua Indonesia, terkenal secara global karena seni ukir kayu yang sangat detail dan unik, serta budaya mereka yang kaya dan berhubung erat dengan alam utama, terutama hutan, hujan, dan rawa. Setelah contoh suku bangsa Indonesia, lanjut ke pakaian adat istiadat. Pakaian adat istiadat adalah pakaian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dari berapa provinsi? 38 provinsi di Indonesia. Sering digunakan dalam acara adat, pernikahan, dan hari nasional sebagai identitas, simbol, karakter, serta aset budaya yang mempesona. Nah, contoh pakaian adat. Kebaya dari mana? Pakaian adat dari Jawa. Ulos, pakaian dari adat Sumatera Utara. Bodol, pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Pinter. Lanjut, sekarang rumah adat. Rumah adat Indonesia adalah rumah tradisional khas setiap suku bangsa di Nusantara yang mencerminkan budaya kreatif, lokal, dan arsitektur vernakular unik yang dibangun turun-menurun dengan material alat dan memiliki makna sosial serta spiritual mendalami bagi komunitasnya, seperti apa aja? Rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglok dari rumah panjang dari Kalimantan Barat, rumah honai dari Papua. Oke, lanjut kita ke rumah gadang dari Sumatera Barat. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat yang terkenal dengan atapnya yang melengkung seperti tanduk kerbau dan berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat kegiatan adat, serta simbol kekerabatan ministerial yang dibangun di atas tanah keluarga hidup dan memiliki ruang khusus untuk perempuan, mencerminkan nilai gotong royong, musyawarah, serta kekayaan budaya khas Minangkabau. Lanjut, habis rumah gadang rumah apa? Rumah Jawa Tengah, joglo. Nah, rumah joglo adalah rumah tradisional khas Jawa yang terkenal dengan atapnya yang tinggi berbentuk gunung dan 4 tiang utama sokong guru, melambangkan status sosial tinggi dan filosofis spiritual, seringkali dibangun dari kayu jati dengan ukiran rumit yang menggambarkan keharmonisan manusia dengan alam dan Tuhan, serta memiliki bagian khas seperti pendopo, ringit hitam, dan dalam. Joglo berfungsi sebagai simbol kebudayaan Jawa, tempat acara adat, dan sarana silaturahmi dengan konstruksi kokoh yang mampu meredam gempa bumi. Habis rumah joglo rumah apa? Rumah panjang. Dari mana? Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Rumah panjang. Rumah panjang adalah rumah tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Barat. Bentuknya memanjang seperti longhouse yang bisa dihuni puluhan keluarga, berfungsi tempat tinggal komunal, pusat sosial budaya, dan simbol persatuan, serta dikenal juga dengan nama rumah apa? Betang dan rumah Radak di Kalimantan Barat yang dibangun punggung dari kayu kuat seperti kulit. Lanjut. Setelahnya rumah apa? Honai dari Papua. Rumah Honai adalah rumah tradisional khas masyarakat pegunungan Papua, terutama suku Dani, berbentuk bundar dengan atap kerucutnya lemari tebal dan dinding kayunya berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus pusat aktivitas sosial
sosial yang hangat, serta simbol identitas budaya Papua. Desainnya yang tampak jendela dan berkerikil kecil efektif menahan dingin dengan lantai tanah dan terparai di tengah untuk kehangatan. Setelah rumah adat, kita belajar tentang tarian daerah. Tarian daerah ada berapa? Yang pertama tari sama. Tari sama dari mana? Yang kedua tari apa? Dari mana? Yang ketiga tari apa? Jaipong dari Jawa Barat. Yang keempat tari apa? Macarena. Dari mana? Sulawesi Selatan. Oke. Tarian daerah Indonesia, tarian tradisional yang berkembang secara turun-menurun di sesuatu wilayah, mencerminkan budaya kepercayaan dan filosofi lokal dengan ciri khas gerakan musik dan kostum yang unik. Tarian ini berfungsi sebagai hiburan, ritual, upacara adat, hingga penyambutan dan berbagai menjadi tari klasik keraton dan tari rakyat pedesaan. Sekarang tari sama. Tari sama adalah tarian tradisional suku Gayo dari Aceh yang terkenal dengan kekompakan, gerakan cepat, dan harmonis suara serta tepuk tangan. Tanpa iringan alat musik, berfungsi sebagai media dakwah yang memuat pesan keagamaan dan budaya, serta diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tarian ini melibatkan penari berbaris rapat sambil duduk berlutut, tepuk dada, paha, dan tangan secara serempak, serta diiringi syair bahasa Gayo dan lanjut. Habis tari sama tari apa? Tari kecak dari Bali. Tari kecak adalah tari tradisional Bali yang inonik ditampil oleh puluhan pria teranjang dada yang duduk melingkar sambil menyurak gitu sebagai peringin tanpa alat musik. Memisahkan epik Ramayana, tarian ini berasal dari ritual sakral Shanghai yang dikembangkan pada tahun 1930-an oleh Wayan Limbach dan Walter Sievers, menjadi petunjuk seni dan menggabungkan gerakan dramatis dan suara manusia untuk mencerminkan perjuangan drama menyelamatkan cinta dari awana, seringkali diiringi atraksi api dan pemandangan matahari terbenam yang mengis di ulu waktu. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Jaipong adalah tari tradisional khas Jawa Barat yang diciptakan oleh Gunggung Gumilang pada tahun 1970-an, menggabungkan gerakan energik dari pencaksilat, tayuban, dan ketuk tilu, melambangkan keceriaan dan semangat masyarakat Sunda dengan gerakan lincah, hentakan kuat, serta musik pinggiran yang dinamis. Tarian ini bisa dibawakan tunggal, berpasangan, kelompok, dan menjadi simbol identitas budaya Sunda yang kaya, sering ditampilkan dalam berbagai acara, bahkan dikolaborasi dengan modernisasi seperti musik dangdut dan pop dangdut. Setelah tari jaipongan, tari apa? Kakarena adalah tarian tradisional khas Sulawesi Selatan, khususnya Goa, yang menggambarkan kelembutan, kesetiaan, dan sopan santun. Perempuan Makassar berasal dari legenda Putri Kayangan yang mengajarkan kehidupan di bumi. Tarian ini memiliki gerak yang halus, lambat, dan penuh filosofi, diiringi musik gamelan yang dinamis, serta penari selalu membawa kipas. Setelah tarian daerah, lanjut ke bahasa daerah. Bahasa daerah ada berapa sih?
di situ? 700. Nggak ada 4 ya. Bahasa daerah memiliki 700 bahasa. 700 bahasa daerah yang kaya dan beragam. Bahasa tersebut digunakan masyarakat berkomunikasi sehari-hari walaupun berbeda-beda. Bahasa Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa ini daerah ada 4, pertama bahasa Jawa, kedua bahasa Sunda, ketiga bahasa Batak, dan keempat bahasa Minangkabau. Oke, selanjutnya kita bahas tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia adalah negara yang kaya dan keberagaman agama, kepercayaan serta resmi mengikuti. Sebutkan apa aja agamanya? Islam, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, serta berbagai aliran kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan dan Kejawen yang semuanya dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk hidup rukun dan toleran mencerminkan identitas bangsa yang pluralistik. Oke, selanjutnya makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi satu jiwa. Ya, yang menjadi semboyan bangsa Indonesia untuk menunjukkan kesatuan di tengah keragaman suku, agama, budaya, ras, dan bahasa, serta menegaskan bahwa perbedaan itu adalah kekayaan yang menyatukan dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI. Lanjut, selanjutnya sikap yang harus kita tunjukkan. Pertama apa? Kedua, Oke, pintar. Nah, dari sini sudah paham yang bisa disampaikan pelajaran hari ini? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah kita explikin dulu. Pegang kepala botak, pegang mulut batu, pegang baju batik. Paham? Ya. Botak, batu, batik, batik, batu, botak, 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 batu, batik, batik, botak, batu, batu, botak, batik, batik, botak, dan batu. Sudah? Sudah semangat lagi? Sekarang selanjutnya Bu Sesti akan menyampaikan video dan gambar. Mari kita saksikan video yang Bu Sesti tampilkan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara.
Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Gimana anak-anak penampilan video yang tadi Bu Septi paparkan di depan? Sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham dan sudah mengerti. Jadi kesimpulannya adalah keberagaman suku bangsa Indonesia adalah bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan dan identitas utama bangsa yang terdiri dari ribuan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan seni yang unik, menjadi modal sosial untuk persatuan Bhinneka Tunggal Ika dan sumber kreativitas, namun juga mengandung potensi konflik jika tidak dikelola dengan toleransi, pemahaman, dan semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan di tengah globalisasi. Nah, ini kesimpulannya. Baik, sekarang Bu Septi mau bagi kelompok. Satu kelompok 4 orang tugasnya satu kelompok 4 orang. Nanti diisi lalu dipresentasikan di depan Bu Septi. Kelompok 1 ada kelompok 2, kelompok 3. Sekarang silakan diisi. Dibuka bukunya, ayo diisi. Buka bukunya sekarang. Yang tadi. Bisa sama cari ya. Cari. Diisi. Belajar cari. Balas pada pensiun. Alvin boleh. Alvin yang nulis, yang teman-teman cari menulis ini mau ini ya aku yang kemana
Kamu Audrey yang mau di sini, ngisi boleh Bapak. Kita lihat ini. Terus apa rumah adatnya? Rumah adat Bunga Jawa Barat. Hah? Bukan Jawa Barat. Apa itu? Jawa Barat ini kan Jawa Barat yang apa itu? Main sih. Ya, rumah adatnya. Oh, rumah adat. Aceh. Rumah adat Aceh tuh. Rumah adat Aceh. Ya udah. Ya, rumah adatnya. Udah. Ya. Sudah semua. Sudah. Ayo tariannya. Apa? Jogja. Bukan. Kan ada di sini. Terus tariannya. Sini ada Jawa nih. Tarian ini tarian Jawa. Ini sayang nih. Yogyakarta. Jakarta. Ya. Ada makanannya ada nggak makanannya? Aceh. Ya, yang ini tariannya ada nggak deh? Ada kayak bujur. Ini tarian adatnya nggak ada ya? Tarian adatnya kok bisa dibacain kan? Tarian adatnya nggak ada ya? Mana tarian adatnya? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai mengerjakannya, siapa yang mau presentasi duluan di depan? Ada, ya silakan ada. Ya, suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah tentang kebudayaan di Jawa Barat. Baju adat, kebaya, rumah adat, imah, jodoh bolong, tarian adat, jaipong, makanan khas, nasi tikur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Yang presentasi yang kedua siapa yang mau maju duluan? Ya, ayo kelompok Audrey. Ayo Risa maju. Ya, dari kelompok 3. Kamu makannya kalau sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baju adat, kue galang, rumah adat, rumah tongkonan, tarian adat, tari saman, makanan mie Aceh. Ya. Sudah jelas dari Aceh? Sudah. Kita tepuk tangan buat kelompok. Ya, lanjut kelompok 2 yang terakhir. Ayo presentasikan. Ayo, tangan Acehnya. Ya, dengar kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan di Yogyakarta. Baju adat Sumdan, rumah adat Joglo, makanan gudeg. Nah, sudah paham? Sudah ngerti? Ya, tepuk tangan untuk kelompok asal. Setelah selesai berdiskusi dan presentasi kelompok, sekarang kita tes nilai. Bata, balik.
batu. Botak, batik, batu. Batu, botak, batik. Batik, botak, batu. Iya, masih semangat. Nah, sekarang Bu Septi tanya, apakah kalian semangat mengikuti pelajaran Bu Septi hari ini? Kalau iya, angkat tangan. Kalau tidak, tangannya di bawah. Angkat tangannya. Oke. Apakah kalian hari ini memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Angkat tangan iya. Yang tidak paham, tangannya di bawah. Angkat tangannya. Oke. Baiklah, setelah ini Bu Septi mau menyampaikan kesimpulan keberagaman suku bangsa Indonesia adalah bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan dan identitas utama bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku. Suku dengan budaya, bahasa, adat istiadat, dan seni yang unik, modal sosial untuk persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari sini sudah paham materi yang Ibu sampaikan? Nah, selanjutnya materi ini bertemu berikutnya adalah kita belajar tentang Pancasila. Sekian hari ini, Bu Septi tutup dengan membaca doa diserahkan ke Anda. Istaidu waratibu tulusakum hayapina manuna qara'u du'ain fa'um aidiakum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada duduk ya. Dari kelompokan Aska dulu boleh dulu.